Ancaman resesi ekonomi dunia di depan mata. Sri Lanka menjadi negara pertama yang bangkrut akibat gagal bayar. Saat ini dengan inflasi yang melonjak, yaitu mencapai 9,1%, Amerika Serikat juga terancam resesi. Menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia tetap waspada. Tren inflasi dan suku bunga tinggi di dunia bisa mempengaruhi pertumbuhan investasi di tanah air. Indonesia berharap bahwa emerging country dan narasi dari IMF tetap positif tentang Indonesia, karena kita sangat mengkhawatirkan dengan kondisi inflasi yang menaik di berbagai negara akan tingkat suku bunga akan masuk rejim baru, yaitu kenaikan tingkat suku bunga global, dan tentu sangat mempengaruhi terhadap investasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, Dana Moneter Internasional atau IMF menilai ekonomi Indonesia dalam kondisi baik. Situasi dunia yang memang sangat tidak pasti ini, semua negara memang perlu bersiap. Namun, MD Kristalina tadi menyampaikan Indonesia dalam situasi yang sangat baik dari sisi tadi kinerja ekonominya, dari sisi pertumbuhan, dari sisi neraca pembayaran karena terjadi surplus perdagangan 26 bulan berturut-turut, dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah, di bawah 5%, hanya 4,2 dibandingkan negara lain yang sudah sangat tinggi. Naiknya harga komoditas seperti sawit dan batu bara menjadi penopang perekonomian Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi dunia. Ekonom Bima Yudhistira menilai bila harga komoditas turun, ketahanan ekonomi RI atas resesi sangat lemah, sehingga harus diwaspadai. Pertahanan kita terhadap resesi ekonomi sebenarnya sangat rentan atau sangat lemah, karena ketergantungan terhadap ekspor komoditas ini tidak mencerminkan fundamental ekonomi ketika harga mulai berbalik arah, terutama sudah terlihat di beberapa komoditas seperti nikel. Kemudian sawit mengalami koreksi dalam 1-2 bulan terakhir. Ini sangat mengancam devisa, sangat mengancam stabilitas nilai tukar. Artinya kerentanan ini sekarang masih bisa dibantu oleh komoditas, tetapi sepanjang semester kedua tentu tekanannya semakin besar. Hingga Juni 2022, inflasi tahunan sudah mencapai 4,35% atau melebihi asumsi APBN sebesar 3 + minus 1%. Lonjakan harga di dalam negeri menambah beban masyarakat. Lalu, apakah ekonomi Indonesia aman dari ancaman resesi dunia? Selamat malam pemirsa, sebagai negeri yang besar tentu menjaga ekonomi ini menjadi suatu kewajiban agar kita tidak kemudian bernasib seperti Sri Lanka, seperti yang beberapa orang meramalkannya akibat dari terus naiknya beragam harga komoditas termasuk juga kebutuhan dari masyarakat. Dan apakah memang Indonesia ini dalam tanda petik masuk lampu kuning untuk bisa lebih berhati-hati? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai resesi dunia mengancam Indonesia waspada. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Bapak Abdurrahman. Pak Abdul, apa kabar? Selamat. Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa Pak Abdul. Sehat Pak Abdul? Alhamdulillah baik. Harus terus sehat ya Pak tentunya. Nanti kita akan kembali ke Pak. Sudah nyala Pak? Iya. Terima kasih Bapak sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di Indonesia Business Forum ya Pak. Nanti kita akan coba tanya bagaimana kemudian catatan dari Pusat Kebijakan Ekonomi. Selanjutnya ada ekonom senior Pak Prof. Didi Rahbini. Sehat Prof, Pak Rektor. Selamat malam Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Kemudian kita mau sapa anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Abang Kamarul Samad. Abang, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat terus, harus terus sehat ya Bang. Oh yang berat ini masyarakat, konstituen kita pada teriak ini. Oh iya betul sekali, nanti kita coba cek seperti apa kemudian teriakan-teriakan suara konstituen. Dan ada Wakil Ketua Umum Kadin, Bapak Sarman Simanjorang. Selamat malam Dr. Brigita Maruhara, supaya komplit Pak Prof. Terima kasih abangku. Tapi kita coba tanya dulu deh ke ekonom. Prof, ini cukup menarik karena banyak orang kemudian khawatir dengan kondisi bangsa Indonesia. Sri Lanka sudah mengalami kejadian yang membuat kita miris sehingga deg-degan. Tadi sudah disampaikan walaupun kita masih oke, harus tetap waspada. Jadi Indonesia itu pernah mengalami krisis berkali-kali. Tahun 65, tahun 80 Pertamina itu anjlok karena utang. Tahun 98, 2008. Dan sekarang ancamannya
tahun 2022, 2023 ya. Tapi juga punya pengalaman menyelesaikan krisis dengan baik. Ya, ya, ya. Jadi, dan itu harus kita apresiasi ya, tentunya. Jadi kalau tidak waspada bisa terjadi. Sebelum 98 pertumbuhan itu 7%. Semua mengatakan hebat, tiba-tiba ambles. Ya. Nah sekarang apa problemnya? Pertama inflasi ya. Sri Lanka kan inflasi. Kita ini punya sumber daya banyak ya. Apakah itu APBN, apakah itu produk, batu bara, perolehan dan sebagainya cukup banyak ya. Tapi harus bijaksana menggunakannya. Ya, yaitu harus tidak semua resource dihabiskan. Kalau dihabiskan saya protes. Presiden yang akan datang nanti punya beban berat, ya enggak? Yang kedua APBN. Nah, APBN ini korban dari politisi teman-temannya Pak Kamarudin Samad ini ya, yaitu APBN itu digenjot sedemikian rupa sehingga defisitnya naik 2 kali lipat. Ya. Hampir tidak ada di muka bumi itu melipat gandakan kecuali negara yang rusak. Sehingga utang Pak SBY itu 2.600 sekarang 7.000. Ditambah BUMN itu bisa mendekati 10.000 dan itu beban berat. Sekarang ya bunganya saja 500 triliun dan tahun yang akan datang itu harus berhutang ya 1.500 triliun. Itu sama dengan 3 kali anggaran SBY seluruhnya. Dan ini saya mengingatkan, tidak ada yang mengingatkan karena DPR mendukung ini ya, semua parlemen, semua partai mendukung ini ya. Itu jadi waspada saja ya, ada kekuatan kita tapi ada titik lemahnya. Jadi gitu. Kita patut bersyukur dengan kekayaan komoditi tetapi harus tetap hati-hati. Nah, DPR. Nah, ini dari tadi sudah di-mention. Sebenarnya DPR sendiri apakah juga sudah mengingatkan mengenai kondisi yang sekarang? Jadi sebetulnya kalau yang sekarang kondisi kita cukup optimis sampai dengan kuartal kedua di tahun 2022 ini dan kuartal ketiga dan peak-nya demand kita itu perkiraan di kuartal keempat tahun ini sebetulnya. Ini lagi menanjak tapi kemudian datang dampak inflasi. Nah ini yang harus kita kendalikan supaya daya belinya yang sudah mulai sedang naik tangga nih tidak down lagi akibat inflasi karena daya beli merosot. Jadi itu yang penting untuk dijaga oleh otoritas fiskal dan juga bauran kebijakan dengan otoritas moneter kalau bicara hari ini. Kemudian bagaimana kesiapan kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi. Kalau saya lihat memang tetap harus ada mitigasi dari pemerintah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya eskalasi. Amerika misalnya saat ini sudah memasuki update terbaru resesi. Mungkin karena neraca perdagangan kita dengan Amerika itu tidak begitu besar, hanya sekitar 18% kalau saya tidak salah ingat. Tetapi ada sejumlah negara yang mitra dagang langsung Amerika itu juga mitra dagang utama Indonesia seperti Jepang, China, Korea Selatan dan seterusnya. Ini yang perlu kita waspadai. Sejauh mana impact-nya terhadap perekonomian nasional kita. Karena ini adalah ancaman ekonomi akibat adanya gangguan supply. Karena itu ada 2 tema utama yang harus kita pastikan di dalam negeri. Pertama, food security harus kita pastikan dulu. Sejauh mana jaminan ketersediaan pangan kita untuk kebutuhan 278 juta rakyat kita. Stoknya bagaimana, produksinya bagaimana, stoknya bagaimana, distribusinya seperti apa. Sehingga bisa dipastikan harga betul-betul bisa terkendali dan ketersediaan stoknya. Yang kedua adalah energy security yang tidak kalah penting. Bagaimana kita memastikan supaya industri kita dan seluruh pergerakan ekonomi kita itu tidak terganggu karena adanya gangguan supply di tingkat global. Itu 2 yang sangat mendasar untuk dijaga oleh pemerintah hari ini dan ke depan. Kalau ini bisa kita jaga, saya cukup yakin bahwa di kuartal ketiga kita masih akan tumbuh. Kemudian kuartal keempat kita akan lihat. Kemudian yang kita harus antisipasi adalah kuartal pertama dan kedua tahun 2023. Itu yang kalau seandainya volatilitas
harga komoditas dunia masih akan terjadi, misalnya karena itu bukan bagian daripada fundamental ekonomi kita, kenaikan batu bara, sawit dan seterusnya. Kalau tiba-tiba anjlok di kuartal ketiga atau keempat, itu yang harus kita waspadai. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting yang harus menjadi perhatian pemerintah, bagaimana mengembalikan produktivitas yang sejak 2 tahun terakhir ini masyarakat kita bahkan di semua negara mengalami hal yang sama. Karena work from home, kemudian yang kehilangan pekerjaan diberikan bansos, bantalan sosial, bantuan sosial, lalu kemudian post COVID sedikit produktivitasnya belum normal seperti sebelum COVID. Nah ini yang harus kita waspadai, dan kalau kita lihat baca data BPS yang dirilis di kuartal pertama, produktivitas kita belum normal, bahkan agak cenderung menurun. Nah ini yang harus kita waspadai, karena ini bagian daripada upaya untuk menggerakkan sektor real dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Itu. Nah menjawab yang disampaikan oleh Prof. Didi tadi, sebetulnya bukan pekerjaan DPR. DPR memiliki pandangan yang sama bahwa tahun 2020 itu adalah situasi extraordinary, penuh ketidakpastian, uncertainty, di mana rakyat kita waktu itu betul-betul kesulitan dan negara kehilangan sumber pendapatan. Sehingga Presiden menggunakan konstitusi, kalau tidak salah di pasal 22 atau 35, tentang apabila dalam keadaan genting dan memaksa, Presiden dapat mengeluarkan Perpu. Nah itulah kemudian yang disetujui oleh parlemen karena punya pandangan yang sama. Bahwa situasi itu adalah situasi extraordinary dan kita harus menyelamatkan kepentingan masyarakat akibat krisis kesehatan. Dan timelinenya yang Prof. Didi sampaikan itu berakhir tahun ini yang defisit melebihi 3%. Dari tahun depan sudah kembali normal. Seperti itu Mbak Brigita, terima kasih. Ya, dengan kondisi yang masih belum stabil dan defisit yang dalam tanda petik tadi memang sebenarnya dijaga, tapi dimungkinkan ini bisa bertambah kalau belum stabil juga, termasuk juga produktivitasnya. Nah bagaimana kemudian catatan dari pengusaha, termasuk juga dari Kementerian Keuangan, antisipasi yang dilakukan agar kewaspadaan ini tetap terjaga? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita coba tanya dulu ke pengusaha, ini apakah juga pengusaha sudah mulai merasakan adanya perubahan dan gejala-gejala yang fluktuatif? Iya, jadi kalau pemerintah optimis, DPR optimis, ya kita juga pengusaha harus optimis juga. Harus lebih optimis. Iya dong. Cuman di tengah optimis itu tetap ada waspada. Ya kan, karena saya rasa pemerintah juga kan, dan kita bisa lihat sendiri ya bahwa memang kondisi geopolitika daripada global ini kan semakin tidak menentu, dan Sri Lanka sudah rontok, dan bahkan inflasi berbagai negara yang selama ini kuat itu juga sudah mengkhawatirkan dalam hal ini. Nah tentu saya setuju dengan yang disampaikan oleh dari DPR tadi, memang dalam hal ini harus diantisipasi. Ya, artinya kita tahu bahwasanya salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita adalah konsumsi rumah tangga. Ini harus betul-betul dijaga, ya. Neraca daripada pokok pangan kita itu sudah harus dihidupkan. Contohnya misalnya, daerah-daerah yang surplus itu harus dipetakan supaya mampu langsung mensuplai daerah-daerah yang minus, gitu. Karena ternyata dalam prakteknya di beberapa daerah dan kabupaten banyak seperti itu. Kadang-kadang ada daerah yang minus, langsung orientasinya adalah ekspor, impor gitu. Padahal ada daerah dia yang tidak jauh dari dia yang surplus. Nah, jadi itu harus dipetakan. Itu pertama. Yang kedua, tentu kita harapkan kerja keras daripada kementerian-kementerian terkait. Apakah itu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Tidak ada lagi istilah santai hari ini. Tidak ada istilahnya hari Sabtu libur, hari Minggu libur, tidak ada lagi. Semua bekerja bagaimana menjamin agar stabilitas harga-harga pokok pangan ini itu bisa betul-betul sesuai kemampuan daya beli masyarakat kita. Karena apa? 60% pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Itu.
Kemudian masalah energi. Ya, fluktuasi energi ini juga akan menjadi beban bagi pengusaha kita. Saat ini harga-harga pesawat sudah mulai naik karena aftur naik. Tentu juga nanti akan merambat kepada BBM misalnya. Nah, sejauh mana nanti kekuatan APBN kita untuk subsidi, nanti kita tanya DPR. Ya kan? Apakah itu pemerintah akan mampu untuk terus mensubsidi BBM? Ya, ini juga akan menjadi masalah kita. Tapi bagi kami pengusaha beri kita, dalam kondisi situasi seperti ini, kami sangat berharap kepada pemerintah supaya berbagai stimulus relaksasi maupun keringanan-keringanan pajak yang diberikan kepada pengusaha saat ini, harapan kami itu tetap diperpanjang. Gitu ya. Karena supaya ini juga memberikan daya tahan terhadap pengusaha kita. Ya, karena apa? Kita ini belum normal. Kita ini dihadapkan masih pada posisi pandemi. Kita belum selesai. Pada kita proses pemulihan ekonomi, kita dihadapkan lagi dengan perang Ukraina dan Rusia. Yang itu sangat berdampak terhadap perekonomian global dan itu berdampak kepada pengusaha kita. Jadi ini menjadi beberapa harapan-harapan kita pada pengusaha. Yang jelas ya, ketika DPR optimis, pemerintah optimis, ya kita juga harus optimis. Gitu. Harus optimis, tetapi tentu ada catatan dari pusat kajian ya Pak. Supaya antisipasinya ini jelas dan ketika kebijakan ini pun diterapkan, insentif pun diberikan, ini tepat sasaran agar tidak kemudian dalam tanda petik kalau orang Jawa bilang keblondro. Betul, saya kira mungkin sedikit flashback kenapa kondisi saat ini terjadi. Jadi pertama pandemi ini kan menimbulkan disrupsi supply ya, kemudian harga-harga naik karena disrupsi supply dan kemudian ada konflik geopolitik yang ini mengamplify adanya supply disruption. Dari sini harga-harga naik, harga komoditas naik, inflasi tinggi di mana-mana termasuk juga karena struktural di negara maju ya. Ini yang ada debat tadinya kelompok yang meyakini bahwa inflasi global ini temporary dan ada yang permanen dan kebukti bahwa ini karena persoalan struktural jadi ini agak permanen dan sampai sekarang ini sudah setahun ya tekanan inflasi di Amerika terus tinggi. Nah ini yang sebenarnya menjadi root dari masalah sekarang karena dengan adanya tekanan inflasi tinggi, negara maju seperti Amerika kemudian Eropa ini menaikkan suku bunga. Dengan naiknya suku bunga ini likuiditas global menjadi ketat. Ini yang perlu kita waspadai karena efeknya nanti juga akan ke cost of fund dari pembiayaan defisit kita. Terus kemudian dari sisi inflasi ini dan kombinasi dengan tadi tighter atau ketatnya likuiditas ini menyebabkan prospek ekonomi global ini menjadi semakin melemah. Nah ini yang saya kira perlu kita lihat. Kalau kita lihat kaitkan dengan harga, kita lihat untuk harga-harga energi, batu bara ini masih tetap tinggi, minyak masih tetap tinggi. Kalau kita lihat harga pangan ini sudah mulai turun cukup dalam ya, CPO, kemudian gandum, kemudian kedelai dan juga corn. Jadi ini juga kaitannya karena membaiknya supply di Amerika Latin yang pada saat itu terjadi kebakaran, kemudian di Amerika juga sekarang supply-nya sudah cukup bagus, artinya dari sisi pangan ini sudah ada tanda-tanda penurunan. Kalau kita lihat transmisi dari global ke domestik, ini yang saya kira peran APBN menjadi sangat penting. Jadi ketika negara-negara di luar sana inflasinya sangat tinggi, kalau kita lihat Turki 78%, kemudian Argentina 64% dan beberapa negara masih Brazil, India juga di atas double digit ya. Indonesia masih 4,35% terakhir. Kalau kita lihat tekanan inflasi bulan Juni sebabnya ada dua. Jadi dari volatile food kalau kita lihat dalam lagi itu ternyata bawang merah, dan cabai-cabian. Jadi ini yang sebenarnya musiman. Dan kemudian ada administrative price yang disebutkan oleh tadi disebutkan Pak Sarman adalah angkutan udara. Jadi kalau kita lihat penyebabnya sih harusnya ini agak temporer kalau yang karena biasanya faktor musiman yang cabai dan bawang merah. Jadi saya kira meskipun nanti di tahun ini kemungkinan memang agak lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, peran APBN di sini yang saya kira menjadi sangat vital ya. Transmisi global ke domestiknya menjadi muted karena harga energi dipertahankan oleh pemerintah melalui mekanisme
subsidi dan kompensasi. Satu lagi yang terkait dengan tadi Pak Didik juga, jadi kalau kita lihat negara-negara, saya coba akumulasikan defisit ya untuk masing-masing negara selama 2 tahun, 2020-2021. Indonesia sekitar 10%. Kalau kita lihat negara lain, Malaysia, Thailand itu di atas 15%. Indonesia termasuk yang paling kecil. Terus kemudian kalau dari sisi efektivitasnya memulihkan ekonomi, 2021 ekonomi kita tumbuh 3,7%. Namun dari base yang tidak terlalu rendah. Jadi orang selalu melihat 2021 dari sisi levelnya pertumbuhannya sangat tinggi. Tapi ini kan ada low base effect. Kita coba hilangkan low base effect-nya dengan membandingkannya dengan 2019. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu dari sedikit negara yang level output-nya itu sudah kembali di atas itu kan level pajaknya, itu. Pajak kan cuma 1.400 triliun. Defisitnya berapa? Kan di atas 1.000 triliun juga. Jadi hampir seluruh pajak itu dibayarkan untuk defisit. Dan utang sendiri untuk pokok dan bunga itu sudah sama dengan seluruh perolehan pajak rakyat Indonesia ini sama dengan utang yang kita buat setiap tahun. Itu lihat dari sisi itu, jangan lihat perbandingan utang mereka kan. Utang mereka itu kan seperti di Jepang kan dari dalam negeri sendiri. Dan bunganya 0,2%. Jadi kalau kita punya utang, kalau Jepang punya utang 7.000 triliun, dia hanya bayar 14 triliun. Indonesia itu harus bayar 400 triliun. Kan beda itu. Ya enggak? Karena apa? Karena bunganya kecil, sementara kita tinggi. Saya ulangi lagi ya. Kalau Jepang punya seperti kita, utang 7.000 triliun, karena 0,2 triliun dia hanya bayar 14 triliun kepada kita harus bayar APBN dikuras 14 triliun. Kalau kita bunganya 7-8% itu bisa 400 triliun. Kan beda jauh. Jadi tidak itu ya efeknya kepada pengurasan itu. Jadi harus melihatnya ke situ secara kritis ya. Gitu. Tapi apakah itu sudah jadi mungkin kalau 98 itu lewat krisis, nilai tukar. Ini potensi krisis lewat APBN. Karena itu Bank Indonesia disuruh cetak uang kemarin. Dan melanggar komitmen 1998. BI itu tidak boleh cawe-cawe. Nanti ya seperti zaman Pak Bung Karno karena dia kuat disuruh cetak uang terus. Iya, akhirnya deflasi. Ya kan sekarang sudah berani. Nanti disuruh cetak uang terus. Gitu. Kira-kira itu yang harus kita. Tapi itu sudah diantisipasi. Jadi tadi yang saya sampaikan adalah akumulasi dari defisit ya. Jadi Indonesia termasuk yang paling paling rendah ya untuk akumulasi selama 2 tahun. Defisit kan berkaitan dengan utang. Betul. Utang. Kan saya bandingkan utang Jepang dengan utang Indonesia. Kami coba lihat ya. Jadi data kami dengan adanya akumulasi defisit nanti kan tercermin di tambahan utang. Jadi tambahan utangnya kan sekitar 10%. Jadi dari 30 sekarang kan sekitar 40% ya. 40% dibandingkan Malaysia yang sekarang sekitar 69, kemudian Thailand juga 60%, artinya Indonesia memang masih relatif rendah ya dari sisi itu. Kita coba ranking negara G20, kemudian kita tambahkan ASEAN 6, Indonesia termasuk yang paling rendah ya dari sisi rasionya gitu. Terus kemudian dengan adanya efektivitas tadi menstimulasi. Jadi hampir nggak ada negara yang tidak melakukan counter cyclical. Saya ingin menjelaskan kepada rakyat Indonesia, bunga di Jepang utang mereka 0,2-0,3%, kita 7%, itu puluhan kali dibanding. Jadi walaupun Jepang itu sama efeknya pada APBN, kalau punya utang puluhan kali dari Indonesia. Betul. Indonesia sepersekian kali ya, tetapi dampaknya luar biasa besar. Nah, dia itu seperti pinjam ke rentenir, kira-kira gitulah. Gitu dalam. Tapi yang mau saya sampaikan begini, jadi dengan adanya counter cyclical fiscal policy itu memang keniscayaan, hampir semua negara melakukan itu. Tergantung levelnya ya, tergantung space pada saat fiscal space pada saat terjadi krisis. Indonesia kebetulan karena disiplin ya, Indonesia termasuk salah satu negara yang disiplin menjaga fiskal defisitnya di bawah 3%. Dan ini fiscal rule ya ada 2, defisit 3%, kemudian utangnya 60% ya. Kalau kita lihat Sri Lanka lah sebagai bandingan ya, Sri Lanka itu mereka mematok defisit 5%. Dalam sejarahnya saya lihat dari tahun 2010 2005 ke sini belum pernah mereka
defisitnya di bawah 5%. Sehingga akumulasi utangnya di atas 100%. Lah kalau kita lihat sekarang dengan ekonomi yang udah mulai pulih, kita lihat kinerja pajaknya mengikutin. Sekarang kinerja pajak 2021 kemarin tahun pertama selama 14 tahun terakhir target pajak terpenuhi. Kemudian di semester pertama ini penerimaan negara 50% di atas dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Ini kalau kita lihat ini tidak hanya karena faktor harga komoditas. Jadi karena pulihnya ekonomi, karena kalau kita lihat pertumbuhan penerimaan pajak dari non pertambangan, dari manufaktur dan perdagangan ya, ini kan nggak terlalu tergantung. Ini tumbuhnya juga sangat tinggi. Artinya ini juga mencerminkan bahwa ekonomi mulai pulih. Ini efeknya adalah ke penerimaan negara. Dan kalau kita lihat tambahan utang di 2022 ini juga akan berkisar, bahkan akan turun ya dari sisi rasionya. Kalau performan dari penerimaan negara masih berlanjut seperti ini. Ada pertumbuhan yang sebenarnya identifikasi baik, indikator-indikator untuk melihat bahwa negeri ini lumayan lah. Tetapi ada yang perlu diwaspadai karena tingginya bunga utang. Nah, apakah ini pernah didiskusikan di DPR dan bagaimana kemudian pengusaha melihatnya? Sesaat lagi tetap bersama kami. Cukup aman ya kalau untuk sekarang, karena dengan ada subsidi seperti BBM, kayak Pertalite kan juga sekarang mulai dibatasi, tadinya premium juga dibatasi, sekarang udah ke tahap Pertalite gitu. Jadi kalau untuk Lismon kayaknya masih insya Allah belum ya. Dalam situasi sekarang ini semua negara bisa jadi ya, khususnya negara kita, kalau kita tidak bisa mengelola hutang kita, itu akan buat saya akan cukup membahayakan. Itu bisa jadi ya, mungkin juga apalagi dengan keadaan kondisi ini ada perang Rusia dan Ukraina ya. Rusia itu pengekspor minyak ya, banyak yang ketergantungan dengan negara Rusia. Kalau memang ini berlanjut terus, ya dampaknya pasti ke Indonesia juga. Menurut saya kalau untuk melihat hutang negara, resikonya besar. Tapi kalau masuk resesi saat ini tidak mungkin, karena lihat jangka panjangnya adalah Indonesia masih punya sumber daya alam. Kalau menurut saya sih bisa aja sih, karena kan kalau kita lihat tingkat inflasi terutama di bagian Amerika sono ya, itu tuh udah nyampe di 9,1%, which is itu benar-benar tinggi banget dalam beberapa dekade terakhir gitu. Jadi menurut saya itu bakalan affects a lot in Indonesia especially. Bang, Komisi 11 itu sebenarnya gimana sih? Jadi sebetulnya yang disampaikan Prof. Didi ini adalah pandangan yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Kalau kita mau melihat utang Indonesia, ada utang luar negeri yang pemerintah punya, ada utang luar negeri yang swasta punya. Kita bisa lihat dengan 3 indikator. Yang pertama debt service ratio. Jadi kita mesti melihat dari sisi DSR-nya. Kalau misalnya sejauh mana rasio pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor, itu kita mesti lihat apakah posisi kita masih aman apa tidak. Yang kedua, bagaimana debt service ekspor rasio kita juga mesti kita lihat. Kemudian debt to GDP itu juga mesti kita lihat lagi bagaimana utang luar negeri terhadap PDB kita. Yang kalau di dalam batas amannya 40%. Nah ini semuanya yang harus kita cermati sehingga 3 indikator itulah yang menjadi patokan. Apakah utang pemerintah Indonesia ini boleh dikatakan over borrowing atau tidak dari 3 indikator itu. Kalau saya melihat memang perlu ada kehati-hatian dalam mengelola hal ini. Karena itu perlu ada skenario bagaimana kita mengurangi beban APBN akibat pembayaran bunga dan pokok daripada pinjaman yang sudah kita lakukan. Nah, skenarionya untuk jangka panjang, jangka menengahnya itu yang harus pemerintah juga update kepada masyarakat supaya masyarakat ada optimisme bahwa negaranya tidak memiliki
ketergantungan, interdependensi terhadap lembaga-lembaga donor asing misalnya. Tetapi ada satu yang menggembirakan, Mbak, yang harus kita syukuri, yaitu pergeseran struktur utang kita. Yang dari dulu lebih dalam 5 tahun terakhir ini sudah didominasi oleh utang dalam negeri. Artinya surat berharga negara itu diminati oleh rakyat Indonesia, sehingga negara dengan rakyatnya, rakyat berpartisipasi dalam membiayai pembangunan melalui pembelian surat utang negara atau surat berharga negara. Ini ada tren yang cukup positif di situ. Itu yang kita mau geser, sehingga kita ke depannya akan jauh lebih berdikari, lebih mandiri, dan juga bisa mengatur restrukturisasi utang kita. Kemudian yang kedua yang saya mau sampaikan, sebetulnya lihat juga, kalau tadi dikatakan Prof. Didi, Bank Indonesia melakukan quantitative easing, memang waktu itu kita memberikan satu kebijakan di dalam Undang-Undang Nomor 2 bahwa BI bisa membeli melalui pasar perdana. Dan itu kemudian yang dituangkan dalam SKB antara pemerintah dengan otoritas moneter untuk memenuhi kebutuhan fiskal kita dalam rangka pembiayaan kesehatan. Dan itu limitasinya juga tahun ini, Mbak. Jadi kita berharap 2023 semuanya kembali normal dan tidak ada lagi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2. Begitu, Mbak. Ya, ini karena Prof. Didi sudah di-mention. Akhir tahun ini sebenarnya itu batasan-batasan apa yang tadi Prof. Didi sampaikan. Nah, setelah ini nanti dibatasi, kalau prediksi Prof. Didi? Nggak ada jaminan. Jadi, nah, dengan kondisi yang sekarang ya? Ya, nggak ada jaminan. Jadi saya mengingatkan bahwa proses politik yang terjadi tahun 2020 dan 2021 itu memang jadi gini, kalau Pak Sarman itu melakukan transaksi utang, ada yang mengontrol pasar. Kalau beliau ini tidak terkendali, ancamannya bangkrut. Jadi ada mekanisme otomatis. Kalau negara parlemen nggak ada yang kontrol. Yang kontrol demokrasi dan check and balance. Pada waktu itu nggak ada check and balance. Jadi minta apa saja dikeluarkan. Apa ciri dari politisi itu? Budget maximizer. Dan itu DPR sudah pasti setuju, sejalan banyak. Dan 2020-2021 itu pesta pora, ya, parlemen, daerah, kementerian 2 kali 3 kali lebih banyak daripada normal. Ke daerah, kemana-mana, ke luar negeri, ke hotel, segala macam. Dalam keadaan krisis. Tapi kalau itu 2020, alasannya 2021 justru kita mengalami pemotongan. Tidak ada kunjungan kerja ke luar negeri, bahkan pembatasan ke daerah pemilihan. Jadi mengalami pemotongan. Yang kami dapat update dari pemerintah waktu itu ada 3 komponen utama, TNI Polri, ASN, dan juga DPR. Bahkan untuk DPRD Kabupaten Kota Provinsi seluruh Indonesia diterbitkan satu PP 33 kalau tidak salah yang mengatur tentang perubahan struktur pembiayaan kunker mereka. Jadi betul-betul ada pengetatan. Itu yang kita rasakan. Defisit yang besar itu selain untuk PEN itu untuk macam-macam, ya. Dan kita lihat di hotel di mana-mana, ya. Ya memang itu bisa saja tidak di DPR, tetapi di tempat-tempat lain cukup banyak dilakukan alasan untuk ekspansi supaya ada pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, sebenarnya yang terbaik itu ada check and balance, ya. Yaitu penghematan dulu, ya. Kalau dari penghematan, ya, setiap tahun dalam keadaan normal dana yang tidak dipakai itu bisa 200-300 triliun. Tanya Pak Abdurrahman. Benar gitu, Pak. Dana yang sisa dari APBN bisa 200-300 triliun dalam keadaan normal nggak dipakai. Tapi itu ada di mana-mana, tidak bisa diambil. Tapi kalau ada perintah presiden itu harus diambil, copotin seenaknya, itu bisa. Ditambah nanti dengan tambahan-tambahan baru yang tidak perlu tambahan utang yang besar itu. Jadi itulah ya memang karena situasinya, ya di beberapa negara kayak Jerman itu menambah utang, ya
$100 juta, 500 juta, 100 juta euro, 500, itu jadi perdebatan yang nggak karu-karuan. Ini menambah sekian, membuat defisit 2 kali lipat, nggak ada perdebatan, langsung saja. Itu yang kita kritik ya. Jadi dan nanti problemnya itu akan terus, utang itu akan tinggi ya, sangat tinggi. Dan sekarang defisitnya bisa di atas 1.000 triliun. Dan bunga utang bisa 500 triliun setiap tahun. Demikian besar. Dan itu menurut saya cukup berat ya. Gitu. Sebelum nanti ke Komisi 11 lagi. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Didi terkait dengan belanja operasional yang kaitannya dengan birokrasi. Saya kira di 2020 ini kan pemerintah melakukan refocusing, melakukan realokasi, fokus untuk penanganan pandemi, untuk pengadaan alkes, kemudian pengadaan obat-obatan, penanganan pasien, itu fokus di sana. Dan kalau kita lihat di 2021, ini juga masih fokus ke situ karena ada varian Delta segala hanya saja porsinya mulai menurun. Di 2022 dengan membaiknya pandemi dan terutama meskipun ada varian Omicron, namun karena bed occupancy rate-nya atau hospitalization rate-nya rendah sekali, sehingga belanja untuk penanganan pandemi rendah sekali. Sehingga kalau kita lihat belanja operasional pemerintah ya, yang masuk ke G ya kalau Pak Didi ini ya di PDB kemarin di Q1 minus 7,7%. Karena itu tadi untuk penanganan pandeminya sudah mulai turun ya. Terus kemudian terkait dengan tadi masalah pembatasan utang ya. Jadi kita kan memang sepakat ya dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 ya di Undang-Undang Keuangan Negara bahwa rambu-rambu fiskal kita hanya ada 2. Jadi batasan defisit maksimal 3% dan batasan utang 60%, Pak. Jadi kalau kita lihat di Malaysia memang meskipun mereka nggak pakai undang-undang ya, namanya self-imposed, jadi dari pemerintah sendiri. Mereka membatasi batasan borrowing-nya berapa, terus kemudian ada batasan utang juga berapa, batasan defisit juga berapa, tapi di bawah levelnya lebih rendah lagi di bawah undang-undang, sehingga kadang-kadang mereka kurang disiplin. Dan kalau di Indonesia memang batasnya tadi sepanjang defisitnya tidak lebih dari 3% dan utang tidak lebih 60%, memang ini kesepakatan DPR. Mungkin memang kalau di beberapa negara dulu 1%, setelah itu 2%, sekarang 3%. Nanti bisa naik lagi. Nanti 2 tahun 4%, tergantung kesepakatan. Enggak, sejak 2023 memang disepakati 3%. Iya, nanti dan belum berubah. Sesuai dengan proses sebelumnya. Awalnya 1%, zaman kita 1%. Setelah itu 2%. Kita coba tanya deh komitmen DPR, tapi kita jeda dulu sesaat lagi. Proses politik, bukan Kementerian Keuangan. Keuangan. Indonesia salah satu yang memang kalau kita lihat, mungkin Pak Didi ngelihat data fiskalnya India atau Sri Lanka ataupun Pakistan, ngelihat batasannya udah jelas tapi tidak pernah dipenuhi. Itu ya bedanya utang sama terkait Indonesia. dengan utang, utang terkait dengan bunga terkait dengan tax ratio terkait dengan ekspor. Itu. Ini yang khawatir semua itu kita lemah gitu. Kita tanya nanti sama DPR komitmennya sesaat lagi pemirsa. Ini pengusaha mesti jawab, silakan. Jadi apa untuk bisa menjaga agar kewaspadaan ini bisa membuat masyarakat pun akhirnya tenang? Kan kita takut juga kalau nanti pengusaha ketir-ketir PHK massal lagi. Iya, tadi kan Pak Abdurrahman kan sudah menyatakan bahwa penerimaan pajak kita kan sudah sangat-sangat positif. Artinya bahwa gairah ekonomi kita juga bagus. Pengusaha komitmen bayar pajak. Tapi bagaimana dikelola dengan baik. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi kita ini kan ada 4 faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah konsumsi rumah tangga kita. Yang kedua adalah investasi, ya kan? Yang ketiga adalah ekspor. Yang keempat itu adalah belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah ini ya harapan kita sebagai masyarakat juga harus bisa menggerakkan ekonomi karena APBN ini memiliki stimulus untuk menggerakkan sektor yang lain misalnya. Ya, jadi ini harus dikelola sangat-sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita tahu bahwa Menteri Investasi dalam laporan semester pertama
investasi kita cukup positif. Ya. Itu tumbuh saat ini sudah mencapai 48,7% di sekitar 488 triliun. Artinya itu akan sangat-sangat mampu menopang dari pertumbuhan ekonomi kita. Tapi ke depan di tengah ketidakpastian Tapi boleh tahu nggak positifnya itu berapa lapangan kerja yang tercipta dari pertumbuhan investasi itu? Nah, kalau kita lihat saat ini pertumbuhan ekonomi kita itu sudah berkualitas. Karena biasanya setiap pertumbuhan ekonomi 1%. Angka kemiskinan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan BPS yang di Banten yang dirilis BPS di kuartal pertama itu kemiskinan ekstrim malah meningkat. Nah, kita mau tanya di mana investasi yang positif itu? Jadi begini, ini anggota DPR yang nanya nih. Nanyanya kepada pengusaha lagi. Pengusaha yang berinvestasi tentunya, Betul. karena kan disampaikan dari data BKPM bahwa dalam negeri ini investasinya meningkat dibandingkan dengan luar negeri. Jadi gini, kalau pertumbuhan ekonomi kita tahun yang lalu itu kan naik sampai 7%. Tapi kita sampaikan itu kan berkualitas. Karena itu kan pertumbuhan semu, naik tapi tidak ada penyiapan tenaga kerja. Saat ini kan umumnya kurang berkualitas, setiap pertumbuhan ekonomi 1% itu menyerap antara 250 sampai dengan 500 ribu tenaga kerja. Mungkin saat ini belum mencapai seperti itu. Tapi setidaknya mengarah kualitas yang baik itu sudah pasti. Apalagi dengan target Kementerian Investasi saat ini kan hampir 1.000 triliun. Nah saat ini di semester pertama itu sudah mencapai 50%. Kita doakan momentum G20 ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Menggali potensi-potensi yang ada untuk memperkuat dan menopang daripada pertumbuhan ekonomi kita. Itu harapan kita dari dunia usaha. Prof silakan Prof. Ya, saya kan di publik kan sudah menyatakan bahwa Indonesia ini negara besar ya, large economy ya, dengan $1 triliun PDB ya, tetapi kita punya terhambat ya, potensinya besar, tapi terhambat dengan problem-problem ekonomi politik. Ya. Nah, sejak hampir 1 dekade yang lalu, itu pendapatan kita per kapita itu 4.000, sekarang juga 4.000. Jadi nggak kemana-mana. Jadi bonus demografi itu nggak kepake. Jadi saya khawatir nih pemerintah ini selain tidak menaikkan apa-apa, mewariskan banyak. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, warisannya berat nanti. Itu Gerindra itu. Silakan. Sangat berat ya itu. Tapi Prof, kita udah melihat bahwa yang dilakukan Presiden Jokowi di periode kedua ini, periode pertama, periode kedua, membangun konektivitas infrastruktur, itu bagian daripada upaya untuk percepatan supaya kos logistik kita dari satu industri di daerah ke pelabuhan, kemudian untuk ekspor itu kosnya bisa lebih efisien. Dan ini yang kita perlu dorong bagaimana supaya industri hilir kita di kawasan-kawasan industri yang terus peletakan batu pertama itu bisa betul-betul optimal. Dan ini menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru menurut Prof Didi. Mudah-mudahan. Nah, tapi ini sekarang kos logistiknya masih 2 kali Singapura. Nanti mudah-mudahan. Silakan Pak Abdurrahman. Baik. Ini kan topiknya terkait krisis ya, bagaimana kita menjaga daya tahan terhadap krisis. Jadi kita belajar dari beberapa negara yang gagal ya, Irlandia kemarin, kemudian Yunani krisis fiskal, kemudian Pakistan, Sri Lanka, mereka semua karena benteng terakhirnya fiskalnya lemah. Jadi ketika cadangan devisa tidak bisa membiayai impor, dan tidak bisa mendatangkan kebutuhan pokok, fiskalnya nggak lemah. Jadi memang upaya menjaga daya tahan fiskal, kesehatan fiskal menjadi sangat penting. Inilah saya kira Bu Sri Mulyani meskipun di tengah krisis di 2021 kemarin berhasil meluncurkan reformasi perpajakan yang saya kira ini hasilnya sudah kita lihat. Baik, mudah-mudahan hasilnya baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah. Dan tentu saja kita mengharapkan semuanya tetap terjaga sehingga kita tetap bisa berusaha dan daya beli masyarakat terjaga. Terima kasih sekali lagi anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, kemudian Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan, Prof Didi, dan juga Mas Sarman. Terima kasih, saya Brigita Maudara pamit, selamat malam, sampai jumpa.